Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Aziza Felandri akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum merupakan suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi, dalam aspek hukum ini mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan dan mempelajari jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman berbagai akta, sertifikat, dan izin. Di samping itu, aspek hukum dari suatu kegiatan bisnis diperlukan dalam hal mempermudah dan memperlancar kegiatan bisnis pada saat menjalin jaringan kerjasama atau networking dengan pihak lain. Dari penjelasan saya tadi sudah mulai paham ya tentang pengertian dari aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Setelah mengetahui pengertian dari aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, kita masuk ke faktor-faktor yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Dalam aspek hukum dan legalitas, ada beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Faktor-faktor tersebut diantara lain yaitu badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. Yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Yang ketiga, cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. Yang keempat, teknik operasional mendapat izin dari instansi atau departemen atau Dignas terkait atau tidak. Jadi itulah yang menjadi faktor dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Nah, yang berikutnya kita masuk ke jenis-jenis badan hukum usaha. Ada beberapa jenis badan hukum usaha yang terdapat di Indonesia. Masing-masing badan hukum usaha memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan dan kelemahan tersebut dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing badan usaha. Dalam praktiknya, jenis badan usaha yang ada di Indonesia terbagi atas 8, yaitu yang pertama, perorangan. Perusahaan perorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan perorangan ini dikelola oleh seseorang. Di satu pihak dia memperoleh keuntungan perusahaan dan di sisi lain dia juga menanggung semua resiko yang timbul dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, itulah tentang perusahaan perorangan. Jenis badan hukum usaha selanjutnya yaitu firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Semua anggota firma mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kalau perusahaan memperoleh keuntungan dibagi bersama dan kalau menderita kerugian ditanggung bersama pula. Nah, itulah tentang firma. Berikutnya yang ketiga yaitu perseroan komanditer atau yang sering disebut dengan CV. Perseroan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Di sini ada 2 anggota di dalam perseroan komanditer, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Dan yang keempat selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. PT merupakan bentuk perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Makin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Itulah sedikit tentang perseroan terbatas atau PT.
Yang kemudian yaitu yang kelima, perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Yang selanjutnya yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah dan modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Dan badan hukum usaha yang selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Dan badan hukum usaha yang terakhir yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan kekeluargaan. Nah, 8 hal tersebut merupakan jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis dokumen yang diteliti dalam aspek hukum. Jenis-jenis dokumen yang diteliti dalam aspek hukum ada 6. Yang pertama, bentuk badan usaha. Ada beberapa hukum yang lazim di Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, koperasi, yayasan, firma, dan lainnya. Kebanyakan perusahaan yang melakukan suatu investasi biasanya merupakan perusahaan baik dari segi modal maupun dari segi jangkauan usaha. Yang kedua yaitu bukti diri. Bukti diri yaitu kartu identitas dari para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketiga yaitu tanda daftar perusahaan atau yang disingkat dengan TDP. Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia haruslah membuat surat daftar perusahaan atau TDP sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Dalam hal ini yang perlu kita teliti adalah Kedepartemenan Teknis yang mengeluarkan surat daftar perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak merupakan hal yang penting untuk diteliti. Apakah sudah dimiliki atau belum? Jika sudah diteliti, dapatlah mengeceknya ke Departemen Teknis yang mengeluarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP tersebut. Yang kelima yaitu izin-izin perusahaan. Izin-izin perusahaan tersebut seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, surat izin usaha industri atau SIUI. Yang ketiga, izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan. Yang keempat, izin usaha perhotelan dari pariwisata dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Yang kelima, izin usaha farmasi dan rumah sakit dari Departemen Kesehatan. Yang keenam, izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian. Yang ketujuh, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek dari Pemda. Yang kedelapan, izin mendirikan bangunan. Yang kesembilan, izin tenaga kerja asing jika ada. Yang keenam yaitu keabsahan dokumen lainnya. Keabsahan dokumen-dokumen yang harus diabsahkan seperti status hukum tanah. Yang kedua, kendaraan bermotor. Yang ketiga, surat-surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima
Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.